memiliki luas wilayah keseluruhan kurang lebih 15.315 km persegi atau kurang lebih 7,26% dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Jumlah penduduk Kabupaten Mahakam Ulu sekitar kurang lebih 27.923 jiwa pada tahun 2012 dan tersebar di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Longapari, Kecamatan Longpangai, Kecamatan Longbagun, Kecamatan Laham, dan Kecamatan Longhubung. Etnis suku Kabupaten Mahakam Ulu yaitu etnis Baau, Oheng, Seputan, Bukat, Kayan, Kenyah, Longgelak, Punang, Bakumpai, maupun suku-suku pendatang lainnya. Secara administratif, Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Malaysia di wilayah Sarawak. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat. Dengan adanya video profil pariwisata Kabupaten Mahakam Ulu dapat memberikan informasi kepada wisatawan lokal, nasional, maupun wisatawan mancanegara. Salam Kabupaten Mahakam Ulu, kabupaten yang berbudaya. Suku Dayak di Kabupaten Mahakam Ulu memiliki rumah adat yang dalam bahasa Dayak Kenya disebut lamin. Rumah adat ini dihuni sekitar 12 kepala keluarga atau 50-100 orang. Namun seiring berjalannya waktu, karena sebagian telah menempuh kehidupan modern, rumah adat hanya dipergunakan sebagai balai adat untuk kepentingan upacara adat. Rumah lamin memiliki beberapa ciri yang sangat kental, seperti terdapat ukiran patung yang berbentuk naga dan burung enggang pada atap rumah. Rumah ini juga didominasi dengan warna kuning, putih, dan hitam yang berbentuk salur pakis dan mata yang melambangkan persaudaraan suku Dayak. Tari Gudok adalah semacam tari penyambutan kedatangan dewa ke bumi. Suku Dayak percaya bahwa hama maupun roh jahat akan terusir dari lahan pertanian dan hasil panen bisa berlimpah dengan digelarnya tari Gudok ketika selesai menanam padi. Para penari berjumlah 13 orang dengan mengenakan kostum khusus dari perpaduan kain dan daun pohon pisang, topeng yang wajahnya menyerupai hewan, lengkap dengan warna-warna unik dan aksesori berupa bulu panjang. Sebagian masyarakat percaya apabila ada orang yang sedang sakit datang menyaksikan tarian Gudok yang terkena kibasan dari kostum daun pisang sang penari, maka penyakitnya akan hilang. Suku Dayak yang tinggal di Pulau Kalimantan memang terkenal akan budayanya yang unik dengan mampu membuat ukir-ukiran kayu, rumah adat yang khas, dan ritual-ritual yang diiringi musik dan tarian. Mereka juga sangat mahir membuat kerajinan tangan seperti manik-manik, bening, anjat, sumpit, seraung, dan perisai atau kelabet. Penginapan di Kabupaten Mahakam Ulu sangat variatif. Di sana banyak terdapat rumah persinggahan berupa rumah warga yang masih kental dengan adat Dayak dan budaya lokal setempat. Hal ini membuat pengunjung bisa lebih dekat dan akrab dengan penduduk sekitar. Pulau Keramat atau Liu Keramat terletak di hulu kampung Mamahak Tebok di tengah Sungai Mahakam, Kecamatan Longhubung. Dan uniknya lagi, Liu Keramat tidak pernah tenggelam saat air banjir atau pasang sekalipun. Oleh karena itu, disebut sebagai Pulau Keramat. Seluruh umat di Laham
bekerja keras bergotong royong, merenovasi sekaligus memperluas wilayah gereja, membangun pastoran, dan taman doa, lengkap dengan Gua Maria serta jalan salibnya sebagai tempat ziarah. Dari dermaga Laham, tampaklah gereja Hati Kudus Yesus Laham yang hanya berjarak 50 meter. Laham di Mahakam Ulu, Kutai Barat, dikenal sebagai pusat misi pertama di Kalimantan Timur. Misionaris Kapusin dari Vikariat Borneo yang berpusat di Pontianak pertama menginjakan kaki di Laham tahun 1907 untuk mulai berkarya. Memasuki Kecamatan Longbagun, kita akan menemui hamparan batu kapur putih yang disebut sebagai batu dinding yang terbuat dari kapur putih. Batuan ini membentuk dinding di tepi Sungai Mahakam sepanjang kurang lebih 800 meter. Tembok ini pada zaman dahulu juga digunakan sebagai tempat mengubur mayat. Konon katanya, di tembok batu ini terdapat makam Datuk Keramat Sheikh Abdul Saman bin Sheikh Abdullah yang dimakamkan pada tahun 1778. Dinding batu ini menjadi objek wisata yang menawan saat melakukan wisata susur sungai di Kabupaten Mahakam Ulu. Riam Kenhek di Batu Kelo memiliki air terjun yang langsung terjun ke arah Sungai Mahakam. Air terjun Kenhek pada saat kemarau terlihat sangat indah dengan batu-batu karangnya yang terlihat mencuat dari permukaan air. Pada saat banjir, air terjunnya terlihat seperti jembatan yang melintasi Sungai Mahakam. Di tengah perjalanan, di sebelah kanan dari arah hilir, terpampang batu dinding yang tinggi dan panjang dari batuan kapur. Dan di puncaknya terdapat pepohonan dan air terjun halok yang dapat memanjakan mata atau berfoto sebagai kenang-kenangan. Sepanjang perjalanan, kita akan menemukan banyak riam atau jeram di sepanjang Sungai Mahakam dan sungai-sungai cabangnya. Beberapa riam yang cukup terkenal eksotis sekaligus menantang adalah riam udang, riam pancang, batu kelayu, dan napopida. Riam-riam di Sungai Mahakam umumnya berada di bagian hulu dan disertai batu-batu yang besar. Setelah melintasi beberapa riam, di sebelah kiri pinggir sungai terdapat air terjun yang indah dan eksotis di antara bebatuan. Panorama air terjun yang menghembuskan butir-butir air dibalut dengan keindahan alam yang masih sangat alami ini menjadi daya tarik yang luar biasa bagi para wisatawan. Di perjalanan, saat berada di Long Pahangai, Anda akan menjumpai pemandangan seperti puncak dinding kapur. Masyarakat Dayak mempercayai bahwa pada zaman dahulu kala, batu mili merupakan batu yang tegak berdiri menembus langit. Memasuki Kecamatan Long Apari, terdapat jembatan legendaris yang menghubungkan kampung-kampung di kecamatan ini. Beberapa bagian jembatan gantung ini terbuat dari kayu ulin yang terkenal sangat kuat. Jembatan ini dibangun tahun 1989 dan menjadi satu-satunya jembatan gantung yang membentang di atas Sungai Mahakam. Beberapa menit dengan menggunakan jas atau perahu kecil menuju Sungai Dare yang masih berada di Kecamatan Long Apare ini, kita akan menjumpai air terjun yang indah di antara batu-batu dan hutan hujan tropis yang alami. Salah satu wisata air terjun ini bisa digunakan untuk berenang atau hanya sekedar berendam karena memiliki kondisi air yang segar dan jernih.